Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Santi Oktarina MPD. Teman-teman, dimanapun kalian berada, khususnya para mahasiswa yang sekarang lagi bingung mencari judul skripsi, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Nah, hari ini perkenankan saya berbagi informasi tentang cara mencari judul skripsi yang cepat di-ACC oleh dosen pembimbing skripsi. Nah, teman-teman sekalian, saya memperkenalkan konsep ATM plus K ya. Nah, kalau biasanya orang dengan konsep ATM ya, tetapi saya menambahkan dengan plus K-nya. Apa itu? Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah amati, tiru, modifikasi, dan berikan keterbaruannya atau novelty yang akan kalian teliti. Oke, kita akan lihat bersama ya. Nah, yang pertama ketika kita ingin mencari judul skripsi ya, yang pertama kita harus mengamati dahulu ya. Jadi amati ya, amatin apa seperti itu ya. Nah, yang kita amati yang pertama tugas mata kuliah ya, tugas mata kuliah yang pernah kalian kerjakan ya. Kalian ketahui bersama bahwa ketika kita mengambil mata kuliah, beberapa mata kuliah ataupun banyak mata kuliah yang diberi tugas akhir ya, tugas akhir yang menawarkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Misalnya contoh, kalau saya itu di S1-nya menulis tentang pemerolehan bahasa. Saya mendapatkan judul itu terinspirasi ketika saya mengambil mata kuliah pemerolehan bahasa ya. Nah, di sana jadi dosen saya memberi tugas pada saya untuk meneliti tentang pemerolehan bahasa di tugas akhir seperti itu ya. Nah, itu yang menjadi cikal bakal saya ya untuk meneliti pemerolehan bahasa. Akhirnya saya terinspirasi dan melanjutkan itu untuk skripsi saya. Itu bisa. Jadi buka-buka tugas-tugas kuliah sebelumnya, ataupun dulu di semester 3 saya terinspirasi juga dengan mata kuliah membaca. Waktu itu saya ingin menulis skripsi tentang membaca ya, tentang membaca cepat seperti itu ya. Nah, tapi ketika di semester 5 waktu itu saya mendapatkan mata kuliah pemerolehan bahasa, kemudian ada tugas yang diberikan oleh dosen saya tentang bagaimana memperoleh bahasa anak. Nah, akhirnya saya mengambil kajian itu sebagai judul skripsi. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalian bisa juga melihat skripsi cutting ya, kakak tingkat ya. Jadi kalau tidak pandemi kan kita biasanya ke perpustakaan ya. Jadi di perpustakaan itu banyak menyediakan skripsi-skripsi kakak tingkat yang sudah lulus. Nah, itu bisa kita baca dulu ya, baca itu bisa menginspirasi kita untuk menemukan judul skripsi kita. Saya mau yang mana? Saya mau meneliti apa? Karena itu banyak sekali pilihannya. Nah, sekarang di masa pandemi bagaimana Bu Santi? Nah, di video saya sebelumnya saya sudah memberikan informasi kepada kalian tentang bagaimana mencari skripsi di internet. Ya, nah itu dengan yang pertama dengan webnya Ramadikti ya. Kemudian yang kedua dengan repositori ya, repositori universitas mana? Tinggal diketik saja repositori, misalnya Universitas Sriwijaya, repositori Universitas Pendidikan Indonesia ya. Nah, itu bisa dilakukan. Silakan kalian mencari video-video saya sebelumnya. Jadi kita bisa melihat skripsi-skripsi sebelumnya. Di sana sudah banyak ya, kalau di Ramadikti itu banyak sekali ya. Kemudian di repositori juga banyak sekali tentang yang namanya judul-judul skripsi yang bisa menginspirasi. Oh, saya mau yang seperti ini saja, tapi harus dipetakan dulu ya. Baca dulu semuanya, kemudian mengerucut saya mau apa.
Ya biasanya kita punya ketertarikan tersendiri ya dalam menulis skripsi ya. Jadi saya maunya tentang pengembangan deh. Saya kalau bahasa tentang sastra ya. Nah, silakan ya. Jadi kita bisa membaca banyak sekali skripsi-skripsi yang sudah full itu ya. Sudah full bab 1 sampai akhir itu bisa kalian baca ya. Jadi harus harus sabar ya, kemudian harus semangat ya untuk menemukan itu. Jadi bukan hanya melihat satu dua saja langsung menemukan judul, tidak, tetapi banyaklah mengamati dulu ya. Nah, proses pengamatan ini panjang ya sebelum kita menentukan yang mana akan kita ajukan judul skripsi ini. Nah, berikutnya adalah kita bisa ketik ya, ketik di Google ya. Kalau misalnya tanya aja Google ya, tanya Google judul skripsi plus bidang kalian. Kalau misalnya judul skripsi pendidikan bahasa Indonesia, judul skripsi pendidikan ekonomi, ketik di sana akan keluar. Di sana akan lihat ada 200 judul skripsi pendidikan bahasa Indonesia, 1000 judul skripsi. Nah, itu bisa kalian baca. Seperti ini ya judul-judulnya. Saya melihat apa? Setidaknya dengan membaca itu terinspirasi. Iya ya, saya ingin seperti ini. Saya ingin mengambil yang kayak seperti ini ya. Oke ya, jadi nggak apa-apa. Ini kalau kita membaca, mencari inspirasi ini tidak ada masalah ya. Inilah sebagai salah satu sumber inspirasi kita. Oke, berikutnya adalah kita juga bisa mencari judul-judul skripsi ya di Google Cendekia atau Google Scholar. Itu sudah lengkap ya, sudah lengkap, dan ini juga kita bisa menggunakannya ya, sudah bisa menggunakan nantinya sebagai rujukan pustaka kita. Nah, saya harapkan yang kita teliti itu 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir kita lihat judul-judul mana ya yang ada di sana ya. Jadi ini juga kita bisa kumpulkan kalau kita sudah ini saya akan meneliti ini, kemudian sudah dimasukkan dalam satu folder ya, artikel-artikel yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Jadi ini juga inspirasi kalian untuk meneliti itu. Banyak sekali ya teman-teman sekalian ya. Jadi tidak terhalang dengan adanya pandemik sekarang. Saya tidak bisa ke perpustakaan, tidak bisa melihat skripsi kakak tingkat saya. Waktu itu tidak ada halangan. Karena di sini kita ada internet yang bisa memberikan informasi lebih ya. Oke, itu ya. Kemudian ada satu lagi untuk sumber inspirasi kalau kita ingin mencari judul skripsi adalah artikel-artikel atau web yang berbahasa Inggris ya. Coba kalian buka lah ya, di Google Scholar itu juga ada, tetapi ada juga ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, tergantung kita memasukkan kata kunci yang ada di sana. Kalau kita memasukkan kata kunci bahasa Indonesia, akan keluar judul-judul bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mengetik kata kunci bahasa Inggris, kita akan menemukan yang judul-judul yang berbahasa Inggris berkaitan dengan itu artikel-artikelnya ya. Tapi bisa juga kalian menemukan dengan web-web seperti yang saya sudah buatkan videonya, yaitu di Doat, Epcos itu ya. Bisa juga seperti itu, ataupun Lab Game Genesis seperti ya, banyak sekali yang bisa kita lihat di sana, atau beberapa web yang memang menyediakan artikel-artikel untuk yang berbahasa Inggris ya, internasional jurnal ya. Coba cek di Sinta Ristek Dikti, ada juga ada di sana, bisa menjadi inspirasi. Jadi saya sudah membuatkan ini cara mencari referensi untuk skripsi. Di sana kalian bisa membacanya satu persatu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi di artikel-artikel yang berbahasa Inggris itu terkadang ada penelitian yang terbaru ya, yang belum diteliti oleh di Indonesia, padahal
mempunyai permasalahan yang sama ya. Jadi itu bisa menjadi pilihan kalian untuk meneliti. Nah, yang perlu dicatat, yang harus kita ketahui bahwa biasanya ketika kita mengajukan skripsi itu, mengajukan judul skripsi itu adalah judul-judul yang terbaru ya, yang lagi in-innya seperti itu ya, ya itu akan cepat di ACC oleh dosen pembimbing skripsi ya. Jadi ada keterbaruannya itu nanti di berikutnya ya, ada keterbaruannya, tapi akan menyinggung juga ini. Jadi itu amati. Setelah kita mengamati, googling ya, mencari di internet. Hanya dengan kuota saja kita bisa mencari banyak informasi sampai di berbagai negara lewat jurnal-jurnal yang ada. Jadi penting sekali membaca jurnal ya. Oke, yang kedua adalah tiru ya. Tiru. Nah, di sini bukan kita ingin plagiat ya untuk yang namanya membuat judul skripsi, karena judul-judul itu kalau kita perhatikan judul-judulnya format judulnya itu hampir-hampir sama, hanya dibedakan dengan objeknya, membedakan dengan materi yang dikembangkan, diberikan dengan model, kalau pendidikan model pembelajaran apa, metode pembelajaran apa, seperti itu. Tetapi format judulnya hampir sama ya. Itu kita bisa mencoba itu, tapi kita membedakan. Di yang ketiga, modifikasi. Itu kita bisa memodifikasinya. Misalnya kita memodifikasi tentang misalnya pengembangan ya, tentang pengembangan model pembelajaran. Mungkin kita pengembangan media pembelajaran ya. Nah, judulnya bisa hampir sama, akan berbeda juga tentang objek penelitiannya di mana. Itu akan kita bisa memodifikasi. Nah, bisa mengurutkan berbagai kalau intinya gini ya, kita harus fokuskan dulu minat kita tentang kajian apa, ataupun kita ingin meneliti tentang kalau di pengembangan, nah riset pengembangan. Oke, kita akan khususkan dengan mencari riset-riset pengembangan. Jadi ketika kita meniru juga meniru judul-judul yang berkaitan dengan riset pengembangan, kemudian memodifikasi itu. Jadi terurut seperti itu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mencari judul skripsinya. Nah, ada tambahan setelah kita bisa memodifikasinya ya. Nah, untuk memodifikasinya itu harus banyak membaca juga. Itu yang tadi saya katakan di awal, mengamatin itu sudah banyak membaca ya, sudah ada konsep tentang judul yang akan kita berikan ya. Jangan tidak ada konsep, hanya mencari judulnya saja tapi tidak mengerti, paham tentang apa yang akan diteliti, apa permasalahannya. Nah, itu sudah sampai tahap itu. Nah, yang berikutnya adalah novelty atau keterbaruan ya, ada keterbaruan. Jadi kita harus menemukan keterbaruan dengan apa yang kita teliti. Jadi yang membedakan dengan dengan penelitian sebelumnya. Biasanya ada penelitian relevan biasanya ya, yang harus kita tuliskan ya di proposal kita ataupun nanti deskripsi ya itu. Nah, kita harus tahu apa keterbaruan penelitian yang akan kita lakukan ini. Temukan itu yang menjadi salah satu nilai kita ya. Saya mempunyai keterbaruan dengan penelitian ini, saya menggunakan ini ya. Itu bisa kita berikan informasi itu kepada dosen pembimbing skripsi kita. Jadi loh, kok sama dengan ini judulnya ini ya. Tidak Bu, Ibu mau izin menjawab bahwa judul skripsi ini saya memiliki novelty-nya Bu. Novelty atau keterbaruannya adalah ini. Nah, kita bisa menjelaskan itu ya, jangan diam saja ketika ditanya itu. Nah, itu yang harus kita
kita lakukan ketika kita ingin mencari judul skripsi. Jadi yang terakhir itu novelty. Untuk menemukan keterbaruan kita harus banyak membaca ya, harus banyak membaca, harus paham tentang ini. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, biasanya kita mengajukan 3 judul skripsi. Nah, saya harapkan 3 judul ini jangan dengan kajian yang berbeda, samakan saja. Jadi kalaupun nanti yang dipilih satu, kalian sudah paham akan hal ini. Jadi misalnya tentang riset pengembangan semua, misalnya pengembangan media semua yang kita sajikan ya. Jadi kalian tidak sia-sia ketika referensi-referensi yang kalian berikan, yang kalian sudah cari seperti itu ya. Jangan kalian mengajukan 3 judul tetapi yang hanya yang di atas saja yang kalian kuasai, yang kedua dan ketiga kalian tidak kuasai. Itu jangan ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi 3 judul itu saran saja, 3 judul misalnya tentang penelitian etnografi semua, mungkin judulnya berbeda tapi kajiannya tentang etnografi atau riset pengembangan semua ya, kajiannya mungkin misalnya kalau di bahasa Indonesia tentang misalnya pembelajaran menulis, semuanya 3 tentang pembelajaran menulis. Mungkin yang pertama pengembangan, yang kedua tentang eksperimen, dan yang berikutnya silakan kalian mungkin eksperimen juga seperti, tapi tetap pembelajaran menulis di sana. Nah, itu yang bisa menjadi pemikiran kalian. Nah, berikutnya sebelum kalian mengajukan kepada dosen pembimbing skripsi, nanti kan akan ditanya ya. Nah, sebelum ditanya itu kalian harus menguasai, kata saya tadi, kuasailah konsep-konsep yang ada di dalam dalam judul yang kalian ajukan tadi. Nanti akan ada pertanyaan apa sih pengembangan itu, seperti itu. Kamu ingin mengembangan media yang bagaimana? Kamu menggunakan model pengembangan siapa, seperti. Nah, itu konsep-konsep itu sudah harus dipahami ya. Nah, kenapa kalian mengambil objeknya ini ya? Mengapa mengambil pengembangan konten ya? Mengapa kok harus konten e-learning misalnya yang harus dikembangkan? Apa alasan kalian? Nah, apa masalahnya dengan pembelajaran yang ingin kalian teliti? Nah, itu kalian sudah sudah memahami ya, sudah mengetahui permasalahan yang ada, sehingga ketika ditanya kalian bisa menjawab dengan baik ya, sehingga dosen penguji itu merasa mahasiswa ini memang sudah mempersiapkan judul ini secara matang, sudah mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan ini. Jadi bukan ketika ditanya oleh dosen penguji kalian diam saja, apa alasan kamu ini? Saya belum paham Bu, saya hanya mengajukan skripsi ini saja, saya belum banyak membaca tentang ini. Waduh, itu ya jangan lakukan itu. Jadi kalian sudah mempunyai konsep yang kuat dengan judul skripsi yang akan kalian ajukan ya. Jadi teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat, semoga setelah ini kalian segera menemukan judul skripsi, kemudian sudah menentukan judul skripsi yang akan diajukan kepada dosen pembimbing skripsi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.